Halo sahabat trader, kembali lagi dengan saya Adi Novianto Putra, instruktur edukator dari XM Indonesia. Nah, di video kali ini saya mau sharing mengenai trading dengan menggunakan Fibonacci. Nah, ini merupakan materi yang cukup menarik sekali karena Fibonacci itu merupakan diambil dari angka yang angkanya itu muncul di mana-mana, muncul di tubuh kita, muncul di alam semesta, muncul di luar angkasa, di galaksi itu juga muncul ya. Jadi angka itu merupakan angka golden ratio, dan angka golden ratio ini ya yang muncul di mana-mana itu tadi. Jadi kalau teman-teman bingung, saya jelaskan dulu bagaimana proses golden ratio ini, kenapa kok bisa muncul di mana-mana ya. Jadi Fibonacci itu diperkenalkan oleh seorang matematikawan dari Italia, namanya adalah Leonardo Bonacci, yang memperkenalkan pertama kali itu yaitu dari seri angka-angka yang seri angka-angka itu viral pada zamannya, viral pada zaman dulu. Nah, seri angka-angka itu seperti ini teman-teman. Jadi angka-angka itu pertama diawali dari angka 1, kemudian angka 1, kemudian angka 2, angka 3, lalu lompat ke angka 5, angka 8, dan seterusnya ya. Nah, angka ini kalau kita perhatikan, perhitungannya adalah gini, rumusnya adalah dua angka sebelumnya ditambahkan, itu merupakan angka setelahnya. Jadi, misalnya angka 2 ini hasil dari angka 1 ditambah 1, kemudian angka 3 ini hasil dari angka 1 ditambah angka 2. Angka 5 ini hasil dari angka 2 ditambah 5, dan seterusnya ya, sampai 377. Nah, kalau kita perhatikan dari sini, itu nggak ada, kita masih belum menemukan hal yang istimewa ya, yang di sini. Lalu coba kalau kita buat hitung-hitungan lagi ya. Jadi kita hitung angka sebelumnya dengan dibagi dengan angka setelahnya, itu hasilnya berapa ya. Nah, misalnya angka 55 dibagi dengan 89, itu hasilnya adalah 0,618. Oke, masih sekali belum menemukan yang istimewa. Lalu kita coba lagi ya. Kita pakai angka yang lainnya. Nah, hasilnya itu juga sama. Misalnya 8 dibagi dengan 144, hasilnya 0,618. 44 dibagi 233, itu hasilnya juga sama, 0,618. Nah, di sini baru kita menemukan seperti ada yang istimewa di sini ya, karena hasilnya itu sama semua, 0,6188. Lalu kita coba angka yang lainnya ya. 23 dibagi 377 itu hasilnya juga sama, 0,618. Kemudian kita beri spasi ya. 144 dibagi dengan 377, jadi kita lompati satu angka di tengahnya. Hasilnya adalah 0,382. Oke, ini muncul angka baru di sini ya. Coba kita bagi juga angka ini dengan angka ini, hasilnya berapa? Jadi 0,382 dibagi dengan 0,618, itu hasilnya juga sama, 0,618. Kok bisa ya? Lalu coba kalau kita lompati dua angka ya, di sini kita lompati dua angka ini, 89 dibagi 377, hasilnya adalah 0,236. Oke, ini muncul angka baru lagi ya. Kalau kita bagi 0,26 dibagi dengan 382, itu hasilnya adalah 0,618. Nah, ini baru istimewa lagi, muncul angka istimewa lagi. Coba kita balik ya, kalau yang tadi kan dari depan dibagi yang belakangnya. Sekarang kita bagi yang belakang dibagi depannya. 377 dibagi 233 itu hasilnya adalah 1,618. Nah, angka 618 itu muncul terus di mana-mana ya. Kita lompati, coba kita lompati 1. Nah, hasilnya adalah 618 juga, 2,618. Nah, 6188 itu muncul di mana-mana, dan 236 itu juga muncul lagi ya. Dan kalau kita hitung-hitung lagi, hasilnya juga sama, 0,618.
Nah, angka-angka ini itu bisa diterapkan ke dalam chart grafik yang selama ini kita pakai untuk melakukan analisa ya. Bagaimana cara menerapkannya? Jadi kalau teman-teman perhatikan di Fibonacci itu ya, cara memasang Fibonacci, teman-teman klik insert, kemudian Fibonacci, pilih retracement ya. Kalau teman-teman perhatikan di sini, saya lebarkan dulu Fibonacci-nya. Nah, di sini kan ada angka-angkanya ya. Di sini ada angka-angkanya, jadi ada 236 itu sama dengan angka ini. Kemudian 382 itu sama dengan angka ini, dan 618 itu sama dengan angka ini. Nah, semakin naik itu juga sama ya. 618 itu selalu muncul, 618, 236, kemudian atasnya lagi itu masih ada ya. Ternyata mentok sampai di 4236. Nah, angka-angka ini digunakan untuk menggambarkan level-level di Fibonacci. Jadi, bagaimana sih cara menggunakannya? Fibonacci itu digunakan untuk mendeteksi atau membuat level-level support dan resisten dari angka-angka golden ratio ini. Tentunya kalau angka golden ratio itu ada di mana-mana, ada di tumbuhan, ada di alam semesta ini, tentunya sangat relevan sekali jika kita terapkan pada pergerakan harga pasar ya. Karena memang psikologi market ya secara keseluruhan itu juga terpengaruh oleh level-level support dan resisten ya. Jadi cara memasang Fibonacci yang tepat itu adalah kita menggunakan patokan dari harga tertinggi dan terendah dari hari sebelumnya. Misalnya ya, di sini hari sebelumnya adalah tinggi dari hari sebelumnya itu ini. Kita letakkan level 100 ini di atas ya, di harga teratas dari hari sebelumnya. Kemudian kita letakkan level 0 itu berada di bawah dari harga terendah di hari sebelumnya, seperti ini. Nah, kalau seperti ini, kalau sudah pas ya pemasangannya, kita bisa menemukan bahwa pergerakan harga untuk pasangan mata uang GBP USD ini itu sedang turun, dan level 61,8 itu sebagai level supportnya, lalu level 100 itu sebagai level resistennya. Nah, kalau teman-teman di sini trading, teman-teman bisa menggunakan patokan seperti ini. Jika teman-teman sell, maka target pertama itu adalah di 61,8. Kemudian target kedua itu ada di level 50 ya. Jika 61,8 ini tertembus, maka akan mengejar level 50. Nah, jika teman-teman buy, berarti targetnya itu berada di level 100. Lalu untuk target selanjutnya di level 1618. Nah, untuk penggunaan support resisten standar itu seperti itu ya. Jadi dari sini bisa kita simpulkan bahwa Fibonacci itu merupakan indikator yang diambil dari angka-angka istimewa yang ada di alam semesta, yang itu bisa diterapkan juga di chart dan bisa digunakan sebagai level-level support dan resisten. Nah, jadi kira-kira seperti itu teman-teman untuk sharing singkat saya di video kali ini. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan bagi teman-teman para trader ya. Jangan lupa untuk dukung terus channel XM Indonesia dengan cara subscribe channel XM Indonesia, lalu nyalakan juga tombol notifikasi loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video edukasi dari channel XM Indonesia. Saya Adi Novianto Putra, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.